Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Tema kita pada subuh ini tentang tobat dari dosa besar. Ada dua hadis. Yang pertama, tobat dari dosa membunuh. Yang kedua, tobat dari zina, atau selingkuh. Yang pertama hadis dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu pada umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya, siapa penghuni bumi yang punya ilmu, mau bertanya. Ditunjukkanlah dia kepada seorang rohib. Rohib itu ahli ibadah, tapi bukan ulama. Ya, kalau sekarang mohon maaf kayak kita ya, jamaah ngaji gitu, ahli ibadah, tapi belum level ulama. Dia datang kepadanya lalu bertanya bahwasanya dia telah membunuh 99 orang. Fahal lahu min taubah, apakah dia masih ada peluang untuk tobat? Maka rahib itu menjawab, la, wah tidak, atau udah terlalu banyak yang dibunuhnya. Jadi dalam asumsinya kan harus minta maaf sama keluarga korban. Keluarga korban 99, udah pasti mual ngahampura gitu. Ya, mana ada keluarga korban yang dibunuh memaafkan pembunuhnya kalau sudah jelas pembunuhnya pembunuh sadis. Ya. Maka pembunuh itu tidak berpikir panjang, maka rahib itu dibunuhlah ngarajajeg 100. Kemudian dia bertanya lagi, ada lagi nggak cenah orang di bumi ini yang punya ilmu? Ini terjadinya di zaman Bani Israel. Maka kemudian ditunjukkan ala rojulin alim. Nah sekarang mah seorang ulama. Lalu kemudian dia bertanya bahwasanya dia sudah membunuh 100 sekarang. Kemarin cenah 1 rahib yang mengatakan tidak bisa ada tobat, payahannya cenah gitu. Jadi saking mudahnya dia membunuh, ya. Fahalau min taubah, apakah dia masih ada peluang tobat? Nah ini ulama menjawab, na'am, ya tentu. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa memisahkan dia dari tobat? Siapa yang bisa menghalangi dia dari tobat? Lalu kata ulama itu, intolik ila ardi kadza wa kadza, kamu pergi ke negeri ini, yang sebelah sini sebelah situ.
fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di sana penduduknya ahli ibadah kepada Allah, dan silakan kamu beribadah dengan mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardus saw. Jangan pernah pulang ke kampung kamu, ke kampung halamanmu, karena itu negeri yang jelek, negeri yang jahat. Maka dia pun pergi, tapi di pertengahan jalan dia datang saatnya kematian. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat siksa, mau mencabut nyawanya. Apakah mencabut nyawanya dengan penuh rahmat atau mencabut nyawanya dengan siksa? Berdebatlah malaikat ini. Kata malaikat rahmat, bagian saya, karena dia sudah berangkat untuk tobat. Tapi kata malaikat siksa, bagian saya, dia belum terbukti tobatnya. Ini baru tengah jalan. Kumaha lamun mengkol ka diskotik, kumaha lamun mengkol ke tempat mancing judi, saya tambahan judi. Beli di dia Pak Haji seueur nu resep mancing. Lalu kemudian datang malaikat yang ketiga. Kata malaikat yang ketiga, ukur saja, dia lebih dekat ke tempat yang dia tuju atau lebih dekat ke kampung halamannya semula. Ternyata setelah diukur, lebih dekat ke kampung halaman yang dituju. Malaikat rahmatlah yang mencabut nyawanya. Dalam riwayat lain, dia ketika sakaratnya itu sampai ngangsrod, ya, sampai merangkak agar dia segera sampai ke sana. Semoga dia segera sampai ke tempat yang dituju, dan terjadilah lebih dekat ke tempat yang dituju, dan itu menunjukkan keseriusan dia dalam tobat, ya. Sehingga dicabutlah nyawanya oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat dan malaikat siksa di Al-Quran juga ada. Kalau malaikat rahmat itu di surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Malaikat itu ketika mencabut nyawa menghibur, jangan takut, jangan bersedih, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Panjang dia, ya. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Sok bapak hoyong naon, ya, kata malaikat, aya, nggak usah takut. Kenapa takut mati? Karena takut meninggalkan anak, istri, cucu, ya, rumah. Mun bapa memberen masjid, engke aya masjid di toge. Yang lebih nikmat, yang lebih senang, ya. Bobotoh Persib tong hariwang, engke mah Persib teh menang wae. Moal eleh wae. Nah, itu malaikat. Kalau dalam hadis nanti kita ketemu di bab kematian, ya, ada di kitab, berbagai kitab hadis tentang kematian. Malaikat rahmat itu
mencabut nyawanya ibarat air yang menetes, celak gitu. Nggak usah disedot, nggak usah dikenyot, apalagi pakai pompa air dipaksa, enggak, mengalir lepas dengan sendirinya. Dan malaikat pun datang dengan wajah yang menggembirakan. Itulah mengapa, mohon maaf ya, bukan saya memvonis, tapi ini pengalaman saya dan saya yakin juga bapak-bapak ya, memandikan jenazah orang soleh, dah sok kereseri wae nya, tersenyum wajahnya. Jadi kalau kita memikirkan kematian itu menakutkan, dah can ngalaman, coba gerak ngalaman bapak. Ya, kalau kita soleh itu malaikat yang datangnya membuat bahagia dilihatnya, makanya sedang tersenyum ya. Kemudian malaikat-malaikatnya kan berbaju putih berbaris, seakan-akan kita datang ke satu tempat yang kita disambut oleh yang berseragam putih ya. Dimanggakeun, diwilujengkeun. Kemudian ruh kita diangkat ya, diangkat ke langit dan kemudian didaftarkan di Illiyin, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Lalu di alam kubur itu diperlihatkan surga dan neraka. Kata malaikat, ini neraka seandainya kamu tidak taat kepada Allah, tapi ini sudah ditutup buat kamu, ini ya surga buat kamu. Maka sepanjang itu dia berdoa, ya Allah, aqimis saah, segera kiamat itu cenah burukeun sayang ka surga. Dan nanti dia ditemani ya oleh malaikat. Dia memang istirahat 6 solihan, silakan istirahat. Dan ada yang menemani. Orang ini bertanya, siapa kamu? Wajahmu menenteramkan. Kata orang itu, kata malaikat itu, aku adalah bacaan Qur'anmu yang dulu dengan aku kamu kering tenggorokan di siang hari, kamu kurang tidur di malam hari ya. Jadi menyenangkan gitu. Itu disebut malaikat rahmat. Beda dengan malaikat siksa. Malaikat siksa itu di Al-Quran, walau taro idh yatawaffal ladina kafaru yadribuna wujuhahum wa adbarahum ya, di surat Al-Anfal. Seandainya kamu melihat bagaimana ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, malaikat sambil memukul wajah mereka, bagian depan tubuh mereka dan bagian belakang, diharup, ditenggelan, ditukang, ditenggelan. Bahkan dalam hadis disebutkan mencabut nyawanya ibarat garpu tala yang dimasukkan ke daging ya, lalu ditarik. Nyeri kan Mbak? Itu, maka dia mencerit. Inilah ya yang menyeramkan. Jadi betul-betul sakit. Nah, ini yang kita takutkan itu yang itu kan. Ya, kita banyak berdoa saja semoga kita semua diselamatkan ya dari malaikat siksa. Dan perdebatan malaikat ini wahyu ya, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, menunjukkan memang ada ya. Jadi malaikat pencabut nyawa itu tidak satu ya, yang disebut Israel itu lain hiji ya. Banyak yang tugasnya ya, menaik namalah ASN ya, ASN kan banyak yang tugasnya ini bidang kelistrikan misalkan, ini bidang vaksin ya, ini bidang kepegawaian dan sebagainya, bidang keuangan ya. Nah, ini malaikat itu banyak pencabut nyawa, itu ada malaikat siksa, ada malaikat rahmat. Dan sewaktu-waktu mereka berdebat sebagai makhluk Allah, tapi nanti akan ada penengah yang diutus oleh Allah. Kita nggak perlu mempertanyakan masa Allah ragu, enggak ya.
Ini Nabi SAW menyabdakan begini, ini berarti betul terjadi. Allah itu kita sering baca dalam ayatnya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin abai dari amal kalian. Kalau memang ini layaknya dicabut nyawa oleh malaikat rahmat, maka pasti itu. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu maha tepat, ya, penghitungannya nggak mungkin salah. Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Allah itu tidak mungkin dolim kepada hambanya. Harusnya dicabut malaikat rahmat, masa dicabut oleh malaikat siksa? Itu nggak mungkin tidak tepat, tidak mungkin keliru, pasti akan tepat. Cuma memang dalam prosesnya kadang ada diskusi dulu antara malaikat siksa dan malaikat rahmat. Itu tertuju kepada orang-orang seperti ini, yaitu pelaku dosa besar yang tobatnya ini belum terbukti jelas, ya. Dan hadis ini menunjukkan, ya, bahwa pelaku dosa besar itu tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi tobatnya. Bukankah syarat tobat itu kalau kaitannya dengan manusia maka harus meminta maaf kepada manusianya? Iya. Tapi bukan berarti syarat tobatnya itu tergantung maaf dari manusia. Meminta maaf, meminta dilepaskan, meminta dibebaskan, iya, kalau masih sempat, ada waktu. Tapi bukan berarti ketika si A, si B tidak mau membebaskan, otomatis dia tidak akan masuk surga. Ini hadisnya, ya. Allah maha tahu. Tadi kan prinsip ayatnya, innallaha sari'ul hisab wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Kalau orang ini sudah tobatnya betul, serius, meski dia belum sempat, ya, meminta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi, kepada keluarganya, bahkan meski penduduk bumi pasti tidak akan memaafkannya, kalau dia betul-betul datang kepada Allah dengan tobat yang sempurna, tidak musyrik, akan diganti oleh Allah, ya, dosanya itu dengan ampunan. Dalam hadis yang lain kan, seandainya ada anak Adam yang dia datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, nah dosa sepenuh bumi deh, membunuh semua manusia yang ada di bumi, membunuh semua hewan, menghancurkan, makan nuklir juga namanya, ya. Tapi dia betul-betul menyesal, tobat. Disinilah Allah, innallaha huwat tawwabur rahim. Kita nggak usah protes, Pak, mending aja, ya. Dosa gede dihampura. Itulah mengapa ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap kita mengawali baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah itu wasiat. Rahmati kulla syai'. Rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Kita ingat hadis seorang ibu tawanan yang dia menangis karena anaknya yang dia terpisahkan dari anaknya yang masih kecil, yang masih disusui. Nabi juga kasihan. Setiap kali ketemu anak orang lain direbut. Kata Nabi, kalau ibu itu menemukan anaknya, mungkinkah dia membakar anaknya? Wah, itu nggak mungkin. Ini anak orang lain saja, diaisnya
kekewek gitu, padahal budak batu. Apalagi anak sendiri betul-betul mustahil dia kemudian membakarnya, membunuhnya. Maka kata Nabi, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi liwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu ini kepada anaknya. Bapak kan nyah pisan ka incu banyak cenah, tapi can ngalaman gaduh incu. Ka incu leuwih nyaah tibatan ka anak. Allah itu lebih sayang kepada cucu bapak lebih-lebih dari bapak. Cing lamun anak incu boga salah, lalu dia betul tulus tobat, dihampura moal ku bapak. Dihampura. Mustahil tidak, meskipun dosanya besar. Nah Allah itu begitu, jadi kita tidak dalam posisi untuk mempertanyakan Allah, nggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nggak boleh kita mendebat kepada Allah karena kita yang nanti ditanya, diinterogasi, bukan kita menginterogasi Allah. Dunia ini milik Allah, ya. Alam semesta ini milik Allah, huma Allah we. Hanya justru di sini menjadi dorongan buat kita ya untuk selalu optimis. Kalau memang niat kita sudah tulus bertobat, sok serius. Jangan lihat masa lalu, tataplah masa depan. Tapi memang adab yang tadi pernah punya salah kepada rakyat Indonesia, sok atuh naonesena konferensi pers. Saya dulu ketika jadi presiden menaikkan BBM, ya memberikan sumbangan kepada bank-bank kelas kakap, kok ke rakyat miskin tidak memberi sumbangan. Sok atuh tinggal ngomongnya, da urang oge nya masalah tengah hampura mah kumaha Allah we. Jadi gentle ya, kalau betul bertobat, akui saya dulu pernah memperkaya hanya segelintir orang, anak-anak saya misalkan, sedangkan rekan-rekan yang lain, rakyat yang lain tidak saya perhatikan. Tinggal begitu ya, kalau betul-betul tobat. Masalah nanti rakyat mengampuni atau tidak, keluarga yang dizolimi mengampuni atau tidak, itu urusan lain. Asal dia betul bertobat, Allah pasti mengampuni. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ya, syarat tobat itu pindah tempat. Kalau memang tempatnya penuh dengan maksiat, termasuk punten Mbak Bu, pindah tempat kerja. Seandainya tempat kerja itu membuat Bapak akan selalu terjebak dalam dosa, udah berhenti ya. Tapi saya tidak berarti menganjurkan bapak-bapak yang ASN keluar dari ASN-nya, enggak ya. Yang polisi berhenti dari polisi, enggak, karena kita butuh polisi ya, butuh tentara. Saya sependapat dengan guru saya Profesor Maman, kuduna cenah lulusan pasantren teh kudu anu jadi panglima TNI ngarah aman cenah. Jadi Kapolri gitu. Jadi punya kekuatan umat Islam ya. Butuh, termasuk ASN kan. Kita sangat terbantu oleh ASN-ASN yang ada di pemerintahan, apalagi punya jabatan tertentu ya. Itu bukan berarti harus keluar, silakan. Kalau memang bisa amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar dari dalam. Cuma kalau misalkan selalu terbawa, ya udah keluar ya. Pindah toko lah, pindah rumah lah ya, pindah tempat kerja lah. Atau pindah apapun yang sekiranya itu bisa menjauhkan kita dari maksiat. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita bedanya ahli ibadah yang kurang ilmu dan ulama yang memang berilmu. Boleh kita menanya kepada jamaah masjid,
Tapi jangan merasa cukup, lebih baik kita tanya kepada yang berilmu, ya, karena kadang jamaah masjid terlalu bersemangat, ya, sampai jenazah pendukung Ahok pun itu ditolak masuk masjid untuk disolatkan. Itu menurut saya terlalu berlebihan, ya, lebay, cuma ngeting, nggak pakai ilmu. Seharusnya tidak demikian. Sepanjang dia masih muslim, sepanjang tidak terbukti dia menyembah Yesus seperti Ahok, ya udah dia masih muslim, terima, ya. Jangan ada istilah menolak kuburan, dikuburkan si anu di sini. Nggak boleh, selama dia muslim harus diterima. Da moal ngaruh atuh. Ya, memang eta nu dikalubur di kuburan saleh kabeh dan teu, ya. Atau itu penduduk kampung tersebut memang besar oleh gitu acan, ya. Siapa tahu ini jenazah ini derajatnya lebih tinggi daripada para penolaknya. Itu kemungkinan ahli ibadahnya tidak selevel dengan keilmuannya. Jadi menciptakan ekstremis, mohon maaf kalau bahasa saya terlalu kasar, ekstremis yang jauh dari ilmu. Dalil lainnya, kata Nabi SAW, Allah tersenyum melihat dua orang yang dulunya pernah saling bunuh, tapi kedua-duanya masuk surga. Sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana bisa? Iya, ini si A berperang di jalan Allah, dibunuh oleh si B yang dia masih kafir. Kemudian si B ini tobat kepada Allah, lalu dia masuk Islam, lalu dia juga berjihad di jalan Allah, dan kemudian dia meninggal juga di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa dosa pembunuh itu akan diampuni kalau memang dia sudah bertobat, ya. Ya kayak Khalid bin Walid kan, ketika perang Uhud dia membunuh berapa orang sahabat, ya. Ketika perang Badar dia membunuh berapa orang sahabat. Tapi kita sepakat Khalid bin Walid itu ahli surga para ulama karena memang dia panglima Islam. Beres perang Uhud, sesudah dia memenangkan perang Uhud di kafir, bergejolak batinnya, dan kemudian dia menyatakan masuk Islam. Sudah masuk Islam, wah, jangan ditanya lagi, ya, perjuangan dia. Meskipun dia pelaku dosa besar, kita tidak pernah tahu bahwa Khalid bin Walid datang ke semua yang pernah dibunuhnya keluarganya. Tapi kita semua tahu bahwa Khalid bin Walid itu betul-betul bertobat. Kemudian yang kedua, ini hadis seorang perempuan dari Juhainah yang dia datang kepada Rasul dalam keadaan hamil karena zina. Rasul, aku sudah melakukan jinah selingkuh. Jadi dia jinahnya sesudah menikah. Jadi dibedakan Pak, ya, jinah sebelum menikah dengan jinah sesudah menikah. Kalau jinah sebelum menikah, hukumannya dipukul 100 kali, lalu diasingkan 1 tahun. Diasingkan 1 tahun, dia bisa dipenjara, bisa diusir ti lembur eta 1 tahun, sana ka lembur mana, ya. Nanti boleh lagi sudah 1 tahun, atau nggak boleh didatangi kawinna, sakitnya, tong dilongok, gitu. Tong ditanya gitu, mun ada di lembur eta selama 1 tahun. Tapi kalau yang jinahnya sesudah menikah, dia dirajam. Dirajam itu dihukum mati, ya. Maka kemudian Nabi SAW memanggil walinya, panggil keluarga kamu ke sini, datanglah dengan keluarganya. Kata Nabi, ahsin ilaiha, urus ini perempuan, dia kan sedang hamil. Bapaknya kan nggak ada jinah mah, nya mana aya nu jinah dek tanggung jawab. Aya adienakeun ngahjakeun, ya.
Ini modus anak-anak muda sekarang ngarah buru dikawinkeun jinah heula gitu. Kalau tidak direstuan itu kurang ajar. Nanti kalau dia sudah melahirkan, faktini biha, bawa lagi ke saya. Perempuan ini nggak kabur karena betul dia ingin bertobat. Sudah melahirkan, dia kemudian datang. Sesudah jelas bahwa bayinya diurus oleh keluarganya, kata Nabi SAW kepada sahabat, silakan bawa ke belakang, ikat dengan baju-bajunya semua, takut ada yang tersingkap. Kemudian Rasulullah memerintahkan dia dirajam. Rajam itu arti asalnya dilempar batu. Ya kalau sekarang nggak usah dilempar batu, dilempar peluru saja, ya ditembak mati. Kemudian sudah dia mati, Nabi hendak menyolatkannya. Umar menarik Nabi. Kata Umar, masa Anda menyolatkan dia? Kan dia pelacur, dia pelaku dosa besar. Nah ini tidak selamanya Umar tepat. Memang dalam 15 hal usulan Umar itu tepat dan diterima jadi syariat. Di antaranya wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, ya. Usulan agar Homer diharamkan dari Umar. Usulan agar istri Nabi dihijab dari Umar, ya. Usulan agar istri Nabi semuanya diceraikan saja. Kalau bandel turun ayatnya itu dari Umar. Banyak, ada 15, ya, usulan Umar yang diterima. Tapi ada juga yang tidak diterima. Kata Nabi SAW, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'atuhum. Sungguh dia telah bertobat dengan satu tobat, seandainya diukurkan dengan 70 orang Madinah. Orang Madinah itu orang soleh, para sahabat, maka cukup senilai. Tobat perempuan ini yang datang sendiri ingin dihukum, itu senilai tobat atau amal soleh 70 orang soleh. Kata Nabi kepada Umar, adakah kamu pernah menemukan tobat yang lebih baik daripada seseorang yang datang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Umar pun terdiam dan Nabi kemudian menyolatkannya. Tapi kalau ketika Nabi mau menyolatkan Abdullah bin Ubay, Umar juga protes, tokoh munafik itu. Kata Nabi, kata Umar, Anda kan tahu dia munafik, itu surat Al-Munafikun jadi buktinya. Kan kata Nabi, di Al-Quran disebutkan, seandainya kamu beristighfar 70 kali tidak akan diterima. Kata Nabi, saya akan beristighfar lebih dari 70 kali agar dia diterima. Menyolatkanlah. Lalu turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Nabi ditegur, eta mah bener Umar, Nabi keliru. Nabi keliru karena memang Nabi penyayang kepada umatnya. Dan ini juga menunjukkan yang namanya wahyu berupa hadis itu tidak harus selalu membimbing, kadang mengoreksi, ya. Mungkinkah Nabi salah? Mungkin, tapi salahnya langsung dikoreksi. Kalau tidak dikoreksi berarti benar, gitu. Nah, di sini Umar yang dikoreksi oleh Nabi bahwa perempuan ini sudah bertobat. Tapi nanti kita belajar dalam Bulughul Maram, Pak. Kata Nabi SAW, sesudah kejadian ada seseorang datang, saya udah berzina, minta dihukum. Kata Nabi, betul kamu zina atau hanya sekedar berpelukan, berciuman? Iya saya itu zina. Punten Mbak, betul seperti kamu memasukkan sesuatu ke botol, begitu hadisnya. Iya betul, ya.
Lalu kata Nabi, siapa yang mengamalkan amal dosa besar lalu dia bertobat, tidak datang kepada kami, sudah tobat saja. Tapi siapa yang melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, membunuh, lalu dia dilaporkan kepada kami atau kami tahu perbuatannya, maka kami akan hukum. Ya, jadi hukuman itu bukan syarat tobat. Hukuman itu bukan berarti yang pernah zina berarti harus datang kepada ketua DKM, tolong hukum saya, enggak. Ya. Syarat tobat itu bukan dengan dihukum. Hukuman itu mekanisme sosial saja, pendidikan sosial di tengah-tengah masyarakat. Di Al-Qur'annya sendiri, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kalian menangkap mereka, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Contoh sederhana, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan punya saudara, sahabat yang sebelum meninggalnya dia berpesan, itu cen anak jamaah, anak saya dulu selingkuh dengan istrinya. Kan gak disiksa, ya gak disiksa, karena dia sudah bertobat duluan, sudah masuk Islam duluan. Cuma sebelum meninggal dia jujur bahwa itu bukan anak jamaah, anak saya, hasil selingkuh saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sahabat beberapa diantaranya ada yang pemabuk, pejinah, ya pembunuh. Tapi mereka masuk Islam tidak harus dengan dibunuh, tidak harus dengan dirajam, tidak harus dengan dicambuk, enggak. Kalau mereka tobat sebelum ketangkap, ya udah terima. Ya, jadi karena kebetulan di kita tidak ada atau belum ada ya hukum cambuknya, hukum rajamnya, maka bukan berarti ketika pelaku dosa besar melakukan harus memaksakan diri, ya kayak dulu di Ambon ya, Laskar Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, ada jamaahnya zina, dia datang sendiri, lalu dihukum mati sama atau dicambuk ya sama Ustadz Jafar Abu Thalib, pun jadi rame. Ya, jadi karena sampai saat ini hukuman seperti itu tidak diperbolehkan di kita, maka nggak usah memaksakan. Cukup dengan tobat, insya Allah pasti akan menerima. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.